Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, Ibu persilakan untuk kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu absen dulu ya. Yang pertama Alia Hafiza. Yang kedua ada Sylvia Nanda. Oke, baik. Jika semuanya sudah hadir, Ibu akan masuk ke materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengetahuan bahan makanan. Yang pertama adalah pengertian dari daging. Daging adalah bagian dari hewan yang dibungkus oleh lemak pada tulang yang menjadi bahan makanan. Daging tersusun dari beberapa jaringan otot. Lalu, selanjutnya ada karakteristik dari daging. Untuk karakteristik dari daging, baunya segar dan tidak anyir. Yang kedua, tekstur daging kenyal dan padat. Yang ketiga, warna daging merah terang dan tidak pucat atau berwarna kebiruan. Yang keempat, daging tidak berair. Dan yang terakhir, yang kelima, daging memiliki serat yang halus dan sedikit lemak. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Jika belum ada, Ibu lanjut ya. Untuk selanjutnya adalah bagian-bagian dari daging. Yang pertama ada tenderloin atau khas dalam. Bagian ini biasanya memiliki sedikit lemak dan teksturnya empuk. Harganya relatif sedikit mahal ya dibanding daging bagian lainnya. Untuk yang kedua ada sirloin atau khas luar. Kebalikannya tenderloin yang tadi, sirloin ini lebih memiliki banyak lemak dan tekstur dagingnya juga lunak, tetapi tidak selembut tenderloin. Untuk yang selanjutnya ada sandung lamur atau brisket. Adalah jenis daging sapi yang berasal dari potongan bagian dada sehingga agak berlemak dibanding tenderloin dan sirloin. Sandung lamur biasanya dibagi lagi menjadi dua potongan, yakni sandung lamur bagian pangkal atau brisket navel end dan sandung lamur bagian ujung, brisket point end. Untuk selanjutnya ada rib eye atau iga. Nih, siapa yang suka makan steak rib eye nih? Nih, potongan daging yang berasal dari sekitar tulang rusuk. Daging iga termasuk daging lunak karena terdapat butir-butir lemak di dalamnya. Di Indonesia, iga banyak dimasak sop atau kuah bakso dan dijadikan iga bakar atau bahkan steak iga. Sampil atau chuck didapat dari daging paha atas, bahu, punuk. Sampil merupakan daging yang kurang lunak karena ototnya digunakan sapi untuk beraktivitas, namun memiliki kolagen yang cukup tinggi. Yang selanjutnya ada sancam atau flak. Daging jenis ini berasal dari otot perut sapi ya. Perut sapi yang berbentuk panjang serta datar. Kekurangannya daging ini tuh keras, agak sedikit keras ya. Selanjutnya ada daging kelapa. Kenapa disebut kelapa nih? Ada yang tahu nggak kenapa daging bagian ini disebut kelapa? Nah, mengapa disebut kelapa? Karena daging ini memiliki bentuk yang seperti buah kelapa ya, bulat dan terbungkus oleh kulit luar yang tipis sehingga cocok buat dibikin rendang atau dendeng atau oseng-oseng. Untuk selanjutnya ada daging gandik atau eiron. Eiron adalah daging yang berbentuk seperti mata, memiliki ciri khas berupa warna daging yang paling merah muda. Nah, selanjutnya ada skenkel atau betis. Betis ini memiliki banyak sekali urat dan sedikit alot. Ya, sedikit alot. Nggak bisa ya buat dijadiin steak. Biasanya dijadiin sop atau soto kayak gitu ya. Terus untuk sampai sini ada yang ingin dipertanyakan?
Apa ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Ada yang belum paham? Oh, sudah. Untuk selanjutnya ada memilih bahan makanan dari daging dan hasil olahannya. Yang pertama, daging segar, daging atau otot skeletal dari hewan yang disembelih secara halal dan higienis. Setelah mengalami pelayuan dan disimpan pada suhu dingin atau beku yang tidak mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Untuk yang kedua ada jeroan. Siapa yang di sini suka makan jeroan? Nggak ada ya? Jeroan atau edible offal atau disebut juga variety meat atau fancy meat. Istilahnya banyak banget ya di sini ya. Untuk jeroan sendiri adalah organ atau jaringan selain otot skeletal yang lazim dan layak dikonsumsi manusia yang tidak mengalami proses lebih lanjut selain daripada pendinginan atau pembekuan. Jeroan itu ada hati, lidah, jantung, terus ada otak, timus, atau pankreas, atau babat. Selanjutnya ada mechanically debonated meat, MDM, atau mechanically recovered meat, MRM, atau mechanically spirited meat, MSM. Adalah daging yang diperoleh dari pelepasan sisa-sisa daging yang melekat pada tulang, terutama dari tulang belakang, tulang rusuk, bahu, pelvis, dengan menggunakan mesin bertekanan tinggi. MRM dapat mengandung beberapa bagian atau materi tulang dan atau sumsum tulang belakang. Kandungan kalsium, besi, dan purin relatif lebih tinggi dibanding daging lainnya. Nah, ini harus diingat ya, istilahnya ada banyak nih. Untuk daging giling adalah daging yang dihasilkan dari penggilingan dan pencampuran berbagai jenis potong daging dengan atau tanpa campuran lemak. Maksimum ada 30%. Hasil olahannya adalah petis. Siapa nih yang di sini suka makan burger? Tahu nggak cara pengolahan petis? Nggak tahu? Belum tahu. Di sini Ibu jelaskan ya. Petis atau beef patties adalah daging giling yang telah dibentuk tertentu dan dibekukan dengan atau tanpa penambahan bumbu, dapat ditambahkan dengan pengikat, binder atau extender, dan air untuk memudahkan pembentukannya menjadi patties. Hamburger adalah daging giling yang telah dibentuk tertentu. Ini hampir sama kayak patties ya sebenarnya, yang dibekukan dengan atau tanpa penambahan bumbu namun tidak ditambahkan dengan pengikat atau binder atau extender dan air. Oh, bedanya di sini patties itu ditambahkan dengan binder atau extender dan air, yang hamburger itu tidak ditambahkan. Kemudian ada daging asap atau smoked meat. Adalah daging atau produk daging yang telah mengalami pengasapan atau penambahan cita rasa asap. Yang selanjutnya ada cured meat atau produk daging yang telah diperlakukan dengan memberikan garam kuring, mengandung garam sodium, nitrat dan nitrit dan atau nitrat gula dan bumbu lainnya, kemudian disimpan beberapa hari. Yang selanjutnya bakso daging nih. Bakso ini udah nggak asing lagi ya di telinga kalian. Siapa sih yang nggak suka bakso? Iya kan? Bakso daging adalah produk daging berbentuk bulatan atau lainnya yang diperoleh dari campuran daging. Kandungan daging tidak kurang dari 50% dan pati atau serelia dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan. BTP yang diizinkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau udah paham? Nanti Ibu suruh ngulang loh. Ya udah, kalau gitu Ibu lanjutin dulu ya. Sosis daging. Nih, banyak kan sekarang beredar sosis daging frozen di pasaran, di supermarket.
adalah produk daging yang berasal dari daging yang digiling dan dicampur dengan bahan tambahan pangan lainnya. Kemudian dimasukkan ke dalam casing sosis. Maaf, Ibu agak. Dan sosis matang, sosis mentah terdiri dari sosis segar, uncooked fresh sosis, dan sosis asap, smoked sosis. Sosis matang terdiri dari sosis masak, semi-dry, sosis, dan dry sosis. Dried meat adalah produk daging yang berasal dari daging yang dilakukan kuring, diasap, dan dikeringkan menggunakan mesin pengering, dryer atau dehydrator, atau menggunakan sinar matahari. Kaldu daging adalah kaldu yang kering berupa bubuk atau bubuk yang dibentuk kubus. Canned meat adalah produk daging olahan yang diproses dengan pemanasan steril komersial dan dikemas dalam kaleng yang hampa udara. Selanjutnya ada corned meat. Yang tadi canned meat, yang sekarang corned meat. Adalah produk daging yang telah diproses menggunakan garam curing dan diberikan bumbu lainnya. Kemudian dilakukan pemanasan steril komersial. Untuk selanjutnya, tallow adalah bahan yang berasal dari lemak hewan yang disembelih yang memiliki titer minimum atau suhu minimum untuk merubah dari bentuk cair ke padat, sama atau lebih besar dari 40 derajat Celcius. Casing sosis adalah selubung atau selongsong sosis yang dibuat dari bahan sintetik atau organ. Maksud dari sintetik atau organ ini apa sih? Itu dibuat dari gelatin sapi ya, untuk yang bisa dimakan. Jadi beda sama plastik yang buat sosis goreng ya. Selanjutnya ada manfaat dari daging, menjaga massa otot. Yang kedua, meningkatkan performa latihan. Nih buat kalian yang mau jadi atlet, banyakin makan daging ya, tapi jangan banyak-banyak juga sih. Mencegah anemia, menjaga sistem kekebalan tubuh, mempercantik kulit dan rambut nih buat cewek-cewek yang mau cantik kulit sama rambutnya. Nah, di sini ada manfaat daging dan pastinya ada bahaya tentang konsumsi daging berlebih. Yang pertama ada metabolisme tubuh terganggu. Yang kedua ada sembelit. Yang ketiga lebih cepat mengalami dehidrasi. Yang keempat meningkatkan resiko kehilangan penglihatan. Yang kelima memperlambat penurunan berat badan. Yang keenam ada bau mulut. Yang ketujuh tulang menjadi lemah. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah atau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian di rumah mengulang materi hari ini yang telah Ibu sampaikan ya. Oke? Nah, sampai sini Ibu rasa cukupkan sekian. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan nanti Ibu materinya akan share ya materi hari ini tentang pengetahuan bahan makanan. Oke? Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.